anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya setelah libur dari Jumat, Sabtu, Minggu. Pasti semua hari ini lagi semangat untuk mengikuti pelajaran. Hari ini Senin 3 Agustus 2020 kita masuk dalam pelajaran 2, yaitu aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, kenapa ya kita harus bersyukur atas hujan? Apa sih manfaat hujan itu? Sebelumnya, lipat tangannya dulu. Kita mau berdoa bersama memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami anak-anak kelas 3 mau belajar tentang bagaimana cara bersyukur untuk hujan yang Tuhan berikan. Berkati setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing, supaya mereka konsentrasi, mereka mendengarkan dengan baik, terlebih mereka bisa menerapkan pelajaran hari ini mengenai bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita sudah mengikuti doa bersama. Terima kasih buat kalian yang mengikuti dengan baik. Pagi hari ini kita lanjut pelajaran kita di dalam Alkitab kita, yaitu Yehezkiel pasal 34 ayat 26. Di situ Allah berkata, "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya." Itu adalah hujan yang membawa berkat. Tuh, Allah berkata menurunkan hujan pada waktunya. Nah, coba kalian perhatikan handphone atau laptop kalian yang kalian pakai sekarang ya. Di gambar ini, Miss menampilkan gambar pada waktu bersamaan ini ada Medan, Samarinda, Manado, Jayapura, Yogyakarta, dan Jakarta. Ini semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ternyata apa yang terjadi ya? Walaupun satu negara, kita lihat di Medan itu hujannya ringan. Kalau di Samarinda nggak hujan, hanya berawan gelap saja. Kalau di Manado hampir sama dengan yang di Medan, hujannya sedang. Tapi lihat temperaturnya beda. Wah, ada lagi ya bedanya ya. Sekarang kita ke Jayapura. Wah, setelah Manado kita ke Jayapura, kita lihat hujannya sedang, tapi temperaturnya 23 sampai 32 derajat Celcius. Walaupun satu negara ternyata beda-beda ya. Coba kita ke Yogyakarta. Di Yogyakarta cerah berawan. Jadi rupanya di Yogyakarta nggak hujan sama sekali. Nggak ada hujan ringan, nggak ada hujan sedang. Bahkan dia lebih cerah daripada yang ada di Samarinda. Sekarang kita ke Jakarta. Wah, gimana di Jakarta? Ternyata di Jakarta lagi hujan. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita belajar apa ya? Kita belajar bahwa Allah itu punya waktu yang tepat. Dia menurunkan hujan menurut waktunya Tuhan. Kalau di Medan hujan, belum tentu di Kalimantan hujan. Kalau di Bandung hujan, belum tentu Jakarta hujan. Nah, di Bandung juga kadang beda-beda ya. Kalau misalkan di Wastu Kencana 40 sekolah kita nggak hujan sama sekali, biasanya di Cimahi hujannya deras banget. Nah, anak-anak itu dia mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki waktu. Nah, waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Walaupun dekat, Tuhan memiliki waktu. Coba kita lanjut di mensyukuri anugerah Allah. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah tindakan di mana kita baik di dalam hati atau di mulut kita mengucapkan terima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau anugerah Allah artinya apa? Nah, anugerah artinya sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi karena kita diberikan, maka itu disebut anugerah. Coba kita lihat
hujan tidak dapat diatur oleh manusia. Inilah alasan mengapa kita harus bersyukur. Hujan tidak dapat diatur oleh manusia. Ada saatnya itu kemaraunya lama banget, nggak hujan-hujan. Akhirnya apa yang terjadi? Udah mulai kekeringan di mana-mana. Lalu apakah manusia bisa memanggil hujan? Wah, sekarang sudah kering. Saatnya hujan ini. Sekarang saatnya hujan, besok tidak perlu hujan. Bisakah manusia melakukan hal seperti itu? Enggak ya, hanya Allah yang bisa sesuai waktunya Allah. Walaupun sekarang itu ada lagi kecanggihan di mana manusia bisa membuat hujan buatan yang suka dibawa ditaburkan di atas awan oleh orang-orang yang bisa dan ahli dalam bidang itu. Tapi itu tidak bertahan lama. Itu bukanlah hujan yang sesungguhnya, itu hanyalah hujan buatan. Karena apa? Manusia tidak bisa menyuruh Allah untuk berkata, Allah sekarang turunkan hujan, kami butuh. Tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus bersyukur saat ada hujan. Coba, hujan memberikan dampak yang besar bagi makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk hidup itu contohnya apa ya? Ini dia. Makhluk hidup contohnya apa? Yang pertama adalah tumbuhan. Gimana ya? Dampak yang besar bagi makhluk hidup. Hujan dampaknya bagi tumbuhan apa? Ketika hujan turun, tumbuhan dapat minum, dapat segar. Hujan memberikan air sehingga di dalam tanah ada air dan tumbuhan tumbuh dengan subur. Yang awalnya kalau nggak hujan biasanya tumbuhannya mulai kering karena nggak ada air, lalu daunnya mulai penuh dengan debu. Tapi saat hujan turun, semuanya segar. Sayur-sayuran segar, bunga yang di taman segar, yang di hutan dimanapun pohon bahkan tumbuhan terkecil semuanya dapat minum. Itulah dampaknya kalau di petani memiliki sawah lalu tidak pernah hujan. Wah, itu bahaya banget. Bisa jadi padi yang sudah ditanam tidak dapat dipanen. Tapi di saat Allah memberikan hujan, maka tumbuhan padi menjadi subur, semua jenis tumbuhan menjadi subur. Lalu apalagi ya makhluk hidup yang kedua? Dia adalah hewan atau binatang. Gimana ya manfaatnya hujan bagi hewan atau binatang? Jawabannya adalah hewan itu makanannya sebagian besar dari mana? Dari tumbuhan. Walaupun mungkin ada hewan yang pemakan daging, tapi daging yang dia makan itu, hewan yang dia makan itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi saat ada hujan maka tumbuhan subur, hewan pun dapat makanan yang lezat, yang segar. Jadi dari tumbuhan yang segar, dari makanan yang sehat, akhirnya hewannya tubuhnya gemuk, badannya sehat. Yeay, kita bisa makan daging deh, daging yang enak. Nah, itu manfaat hujan ya bagi hewan. Kalau kita melihat di alam yang luas, hujan itu bisa dipakai hewan, juga bisa mandi lewat air hujan itu, jadi bersih bulu-bulunya. Dia bisa menikmati tumbuhan yang segar. Lalu makhluk hidup yang ketiga apa ya? Dia adalah manusia. Ya, itu adalah kita. Kita sangat perlu banget sama yang namanya hujan. Kenapa? Karena selain kita memerlukan tumbuhan sayur-sayuran supaya sehat, kita bisa makan tumbuhan segar, manusia itu membutuhkan air minum. Manusia itu harus mandi, harus nyuci baju, harus nyuci mobil, harus semua butuh air untuk mencuci. Kalau hewan mungkin dia hanya butuh untuk minum dan tumbuhan supaya segar, supaya tumbuh subur. Tapi manusia selain diminum, selain dijadikan dikonsumsi, manusia harus mandi, makanya butuh banget air hujan. Walaupun di rumah kalian, wah kami mah gak pernah pakai air hujan, Miss. Memang kita tidak pakai air hujan secara langsung yang kita tada
dari hujan yang turun, tapi dari hujan yang turun meresap ke dalam tanah, lalu di dalam tanah itu tersimpanlah banyak air sehingga sumur-sumur yang ada di rumah atau pam atau apapun tempat penampungan air yang digali ke dalam tanah itu airnya terus ada di dalam tanah. Karena apa? Ada hujan. Kalau nggak ada hujan kering, wah bahaya, sumur-sumur bisa kering. Karena tidak selamanya kalau hujan nggak turun, dari mana lagi air asalnya ya? Nah, itulah manfaat atau dampak yang besar bagi makhluk hidup. Tumbuhan segar, hewan bisa makan tumbuhan yang segar, lalu manusia bisa menikmati tumbuhan, makan sayur yang enak, yang sehat, bersih. Hewannya juga gemuk-gemuk karena makan tumbuhan yang sehat berkat hujan yang diberikan Tuhan. Lalu manusianya bisa minum, bisa mandi, dan semuanya berkat anugerah Allah melalui hujan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke tugas kita. Tugas kita apa ya? Nah, ini dia. Yang pertama, berdasarkan penjelasan yang telah kamu dengarkan, yang baru-baru saja ya, tuliskan manfaat hujan bagi A. tumbuhan, B. hewan, dan C. manusia. Tadi sudah Miss jelaskan baru saja ya. Terus ada lagi gak ya tugasnya? Ini dia. Tugas yang kedua yaitu tuliskan 2 akibat jika tidak pernah terjadi hujan. Apa ya akibatnya jika tidak pernah terjadi hujan? Tadi Miss juga sudah ceritakan ya. Yang ketiga, tuliskan 1 cara bersyukur untuk hujan yang Tuhan berikan. Tuliskan 1 cara bersyukur, 1 aja caranya gimana bersyukur untuk hujan yang Tuhan berikan. Yang keempat adalah kerjakanlah soal pada buku cetak halaman 16. Nah, anak-anak di situ ada sebuah tabel. Tugas kalian adalah menulis nama kota kalian, lalu di situ ada isi-isi. Tuliskan keadaan cuacanya sekarang. Apakah cuaca di saat kalian mengerjakan tugas lagi hujan atau lagi panas atau lagi apa? Nah, itu ya. Kalian kerjakan dengan baik, kerjakan di buku tulis agama. Karena sudah kelas 3, semoga tulisannya rapi ya, tulisannya bisa dimengerti dan bisa dibaca terlebih lagi. Kalau gak bisa dibaca, Miss tidak menilainya, Miss langsung kasih nilai salah. Walaupun pasti kalian menjawabnya benar, tapi kalau Miss gak bisa baca ya, Miss gak menilainya, dikasih nilai salah deh. Jadi kerjakan dengan baik ya. Oke deh anak-anak, selamat mengerjakan. Selalu taat kepada orang tua, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Jangan suka membantah. Jadilah anak yang sopan, anak yang disiplin ya kalau berada di rumah. Oke anak-anak, selamat mengerjakan PR. Jangan lupa setelah pelajaran kalian harus berdoa ya untuk menutup pelajaran agama. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.